Selamat sore mitra sahabat tani seluruh Indonesia. Alhamdulillah, salam sinergi dari saya, Lahan Subur Petani Makmur. Baiklah, kita akan melakukan pembuatan cara pengadukan biang dengan memakai campuran air kelapa, 1 tub eco farming, ya. 1 tub eco farming kita campur dengan 1 liter air kelapa, ya. Sekarang kita buka kelapanya, dulu. Ini Rafa. Dan kita ambil airnya. Tebal sekali ya. Wow, buset. Mana tempatnya? Oke. Ini buku eco farming, ya. Kita coba. Nah, ini ya. Awas, awas jatuh. Kita coba. Kita sebutnya 1 liter air kelapa. Iya, 1 liter air kelapa, mudah-mudahan nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah, nggak nyampe deh bang. Ampe adek ya. Berarti ini kelapa yang kedua. Ini persiapan untuk tanggal 8 hari Minggu. Persiapan masih di lahan yang sama di Muara Fajar ya. Mencret airnya. Mencret lagi. Oke. Yuk, Rafa, rasa. Sudah sampai? Udah sekali lagi. Dah? Oke. Nih nanti ya, pegang langsung. Oke. Sekarang tunggu Rafa. Sekarang kita 1 liter. Lebih nih. Harus pas 1 liter ya. Iya. Udah bang? Dah. Mana dia sayang? Jangan kemakan dulu. Nanti dulu. Oke, 1 liter air kelapa. Sebentar. Oke, 1 liter air kelapa. Rasa 1 liter air kelapa. Ya, kita masukkan ke dalam botol aqua. Ini untuk pengaplikasian
farmingnya. Kita buka eco farmingnya. Ya, kita tutup eco farming. Kita tutup eco farming. Kita dicek dulu agar dicampur dengan 1 liter air kelapa buat 1 hektar. Ini pemupukan di tanggal 25 bulan Oktober ya. Oktober kemarin di tanggal 25 pakai eco farming. Itu pemupukan pertama tanggal 25. Terus tanggal 25 ya. Ini pembuatan pupuk ya, kita campur. Ini nggak boleh disentuh karena terjadi tangannya nggak steril. Nanti ada bakteri-bakteri aktif yang mengganggu ini untuk berkembang eco farming ini. Nggak boleh dipegang ya. Kita masukkan pelan-pelan ya, agar dia nampak agak dekat sedikit apa rasa. Di pelan-pelan aja, jangan sampai tumpah. Kalau tumpah sayang. Satu tub eco farming ini, nih satu tub eco farming ini untuk pemupukan yang kedua 1 tub, untuk pemupukan yang pertama 6 tub ya. Bisa ditonton di video sebelumnya. Kalau ini 1 tub, 1 box ya, boleh dikatakan 1 kotak air 1 botol air kelapa 1 liter ya, 1 tub. Nah, dicampur dengan air kelapa. Oke, pelan-pelan, yang penting pasti jangan sampai tumpah. Beraksi dia kan, mulai berbuih kan, mulai aktif biangnya. Jadi jauh lebih bagusnya untuk pencampuran biang ini, sementara saya pemupukannya di tanggal 8 hari Minggu. Hari Minggu sekarang Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Lebih bagus sebelum kita berangkat, 3 hari sebelum kita berangkat atau 2 hari sebelum kita berangkat, baru dibuat biang tersebut agar lebih bagus pengembangan biangnya. Jadi saatnya pengaplikasian nanti di lahan yang kita tuju. Seperti saya di Desa Muara Pajar, masih kebunnya Pak Yusmader, masih di lahan yang 2 hektar, masih di lahan yang sama Desa Muara Pajar ya. Kita kalau untuk pemupukan eco farming, pemupukan yang kedua. Nah, yang di awal tanggal 25 kalau nggak salah, Oktober tanggal 25. Kalau pemupukan pupuk kandangnya kemarin tanggal 18, tanggal 18. Terus di tanggal 25 eco farming sebanyak 6 tub. Terus di tanggal berapa kemarin ya? Hari Minggu kemarin tanggal berapa Pak? Hari Minggu Tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu penambahan asupan untuk mengatasi kekeringan. Nah, tanggal 1 pakai air kelapa juga 35 liter, terus pupuk kandang, dicampur pupuk kandang, bisa ditengok di video-video sebelumnya. Nah, ini kita masuk lagi tanggal 8 minggu ini, maka pencampuran biangnya kita mulai dari sekarang biar fermentasinya lebih bagus ya, mitra sahabat tani, agar
lahan subur, petani makmur, ya. Jangan ini dipegang nggak apa-apa, cuman yang namanya eco farmingnya nggak boleh dipegang. Kalau baunya, bau jamu, ya kan, bau jamu. Nah, ini kotak, ada juga di sini sedikit katalog, ya seperti katalog. Mungkin mitra tani pengen melihat di sini juga ada buku panduan macam mana bercocok tanam, ya. Ini setelah kita selesai ya, ditutup, tapi jangan ditutup mati, jangan, karena dia dikocok dulu, oke, agar biang tersebut bercampur rata. Ambil tisu, Rafa. Tisu ya. Tisu di kedai. Ngegas dia. Ya. Jadi setelah ini difermentasi menjadi biang, mohon kiranya mitra sahabat tani di mana saja berada agar per 6 jam mesti kita buka nih, tutup. Nah, mesti dibuka, jangan ditutup rapat. Mohon maaf, bukan ini karena bahannya aktif, bisa-bisa karena air kelapa sifatnya ngegas. Kenapa air kelapa kita kasih? Untuk mengaktifkan biang-biang yang selama ini, mohon maaf, ini biang selama ini tidur, istilahnya tidur, setelah dikasih pakan ini biang aktif. Jadi per 6 jam sekali mohon kiranya dibuka, ya. Sebelum kita berangkat diperhatikan agar biang ini berkembang. Sekarang kita kasih pakan nih biang. Jadi inilah cara pembuatan biang, pencampuran biang dengan 1 liter air kelapa, 1 tub eco farming, dicampur. Kalau di dalam panduannya sekitar ya 15 menit, 15 ya setengah jam atau 15 menit ya. Tapi lebih bagusnya kalau sahabat tani berkenan 3 hari sebelum keberangkatan. Tapi mohon diperhatikan apabila sudah dicampur eco farming tadi, jangan dibiarin aja. Per 6 jam sekali harus dibuka nih, tutup, dan tutupnya ini pun nggak boleh rapat, agak dilonggar aja dikit biar ada sirkulasi angin. Sementara ini biang butuh angin juga, butuh udara, butuh apa, jangan ditutup rapat agar biang itu tetap berkembang dan aktif kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan melalui link di bawah saya, di bawah. Misalnya ada yang mau ditanyakan tentang pemupukan. Awalnya kita pemupukan itu pertama survei lahan berapa hektar yang mau dipupuk. Setelahnya pembuatan lubang biopori, di lubang 4 sisi, di misalnya ini sawit ya. Ini sawit. Ini lubang, ini lubang, ini lubang, ini lubang. Setelah kita lubang, awal pemupukan kita harus berkonsultasi dulu sama pihak yang punya sawit. Karena kenapa? Selama ini dia memakai yang namanya pupuk kimia. Jadi penghentian pupuk kimia itu kita mesti tahu kapan dia terakhir memupuk dengan kimia. Kita harus tahu. Jadi terakhir dia memupuk kimia atau di stop sebulan atau per 15 hari baru masuk kita untuk pemupukan kandang setelah membuat lubang biopori tadi. Lubang biopori tadi untuk mensuplai pupuk, awalnya pupuk kandang, diawali dengan pupuk kandang. Setelah itu 7 hari ke depan baru pemupukan memakai eco farming. Eco farming kita buat kalau untuk awal di lahan sawit 1 hektar itu kita buat sebanyak 6 tub. 6 kotak ini dan 6 liter air kelapa. 1
liter air kelapa 1 tub ini, 1 eco farming ini. Berarti 6 eco farming, 6 liter air kelapa, 6 botol ini, wadah ini. Itu pemupukan awal setelah 7 hari pemakaian yang namanya pupuk kandang. Baru kita lanjut ke hari yang ketujuhnya, pemakaian eco farming sebanyak 6 tub. 6. Contoh ini air kelapa muda ya. Nah, air kelapa muda nih 6 liter air kelapa muda. Nah, terus dikupas, pandailah sahabat mitra tani seluruh Indonesia. Nah, nanti setelah hari yang di pemupukan eco farming yang pertama yang 6 tub, terus ke hari yang ke-15 lagi menjadi 1 tub. Terus 1 liter air kelapa muda, 1 tub eco farming dicampur di hari yang ke-15. Boleh juga di antara hari pertama sampai hari ke-7 ya, pupuk kandang. Hari ke-7 yang pastinya eco farming sebanyak 6 tub. Hari yang ke-15, hari yang ke-15 ya, dari 7 hari naikkan jadi 15. Berarti kita pakai eco farming yang 1 tub ini 1 liter. Di pertengahan antara 1 dengan 15 kan ada 7, itu bisa juga disuplai untuk mengantisipasi kekeringan, kekurangan vitamin apa segala macam. Kita kasih dengan yang namanya ada di video saya sebelumnya. Kita ambil air kelapa sebanyak 35 liter, dicampur dengan menjadi 200 liter air. Coba dihitung aja, saya lupa kalau tidak salah 165 liter air. Terus dicampur dengan pupuk kandang dalam drum. Ada di video saya sebelumnya. Baru dicampur, diaduk semua sampai hingga rata ya kan. 35 liter air kelapa itu kita tumpahkan ke drum, dicampur dengan air, dicampur dengan tai. Kok ketawa? Ikan pupuk kandang. Bang Rasa ketawa dia. Pupuk kandang itu duit loh. Pupuk kandang itu sahabat mitra tani. Karena kita menjaga kualitas tani ramah lingkungan. Kenapa kita dari mitra PTBS Bandung Ekosinergi Teknologi mendidik petani itu agar mitra tani yang sehat, ramah lingkungan, lahan subur petani makmur, meningkatkan produksi buah, memacu kecepatan pertumbuhan pokok tersebut, ya kan? Agar petani-petani Indonesia itu sejahtera gitu. Dari segi higienisnya produk seperti misalnya kayak ini Bang Rasa, ini kita coba pupuk kemarin tapi belum, kalau dari segi daun udah mulai udah mulai, ini mangga udah berumur 6 tahun tapi hingga sekarang belum ada buah. Jadi istilah katanya tuh harus diperhatikan. Jadi kalau kita selalu memakai, mohon maaf, yang nama pupuk organik, itu dampak terhadap kesehatan, terhadap lingkungan sangat berbahaya. Jadi kehadiran PTBS Bandung Ekosinergi Teknologi membawa dampak positif kepada para petani Indonesia, membuat petani Indonesia cerdas, membuat petani ramah lingkungan, tidak membahayakan kepada kesehatan manusia, baik generasi bangsa ini, agar tumbuh berkembang dengan sehat, dengan pakan yang sehat gitu ya. Jadi sekian dari saya, jangan salah-salah membuat tutorial. Jadi betul-betul diperhatikan, kalau kita malu bertanya, nanti salah, jangan disalahkan pupuknya, salah kita sendiri. Jadi lebih baik kita bertanya kepada rekan-rekan leader yang mengajak saudara-saudara bergabung di eco racing dan menduplikasikan eco farming. Ya, sekian dari saya. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat mitra tani Indonesia seluruhnya. Salam sinergi,
Salam sinergi, go berkah, no riba, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari saya.